Berfilsafat termasuk berpikir karena berfilsafat adalah mencari kebenaran atau kebijakan melalui pemikiran yang dalam, sistematis, dan kritis. Sedangkan berpikir tidak selalu berfilsafat karena berpikir adalah proses umum untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu. Jadi, berpikir tidak selalu berfilsafat, tetapi filsafat selalu berpikir. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu filsafat, apa saja objek-objek filsafat, ada berapa banyak cabang filsafat, serta kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Yang berarti filsafat adalah studi mendalam mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, termasuk pengetahuan, nilai, akal budi, pikiran, dan bahasa. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang bisa dipikirkan secara mendalam, baik secara rasional maupun spekulatif. Ia menyentuh pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang hidup, pengetahuan, nilai, dan keberadaan. Cabang-cabang filsafat sama seperti jalur-jalur pemikiran yang masing-masing punya fokus kajian tersendiri. Secara umum terdapat 12 cabang utama yang sering diajarkan dan dibahas dalam studi filsafat. Setiap cabang mempunyai fokus dan pertanyaan khas, tetapi semuanya saling berhubungan dalam usaha memahami dunia dan eksistensi manusia. Ini adalah daftar 12 cabang filsafat. Yang pertama, metafisika, mengkaji hakikat realitas dan keberadaan. Kedua, epistemologi, mempelajari asal-usul, batas, dan validitas pengetahuan. Ketiga, logika, menelaah cara berpikir yang sah dan penalaran yang benar. Keempat, etika, mengkaji nilai moral, bagaimana manusia seharusnya bertindak. Kelima, estetika, mempelajari keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Keenam, aksiologi, membahas nilai secara umum termasuk etika dan estetika. Ketujuh, filsafat ilmu, menelaah dasar, metode, dan batas ilmu pengetahuan. 8. Filsafat pendidikan, mengkaji tujuan, metode, dan nilai dalam pendidikan. 9. Filsafat politik, mempelajari kekuasaan, keadilan, dan hak-hak warga negara. 10. Filsafat hukum, menelaah hakikat hukum dan legitimasi norma hukum. 11. Filsafat agama, mengkaji hakikat Tuhan dan hubungan antara akal dan wahyu. Dan yang terakhir, filsafat bahasa, mempelajari bagaimana bahasa membentuk pemikiran. Lalu, bagaimana dengan kedudukan ilmu, agama, dan filsafat? Ketiga bidang ini tidak luput dari potensi akal, rasa, dan hati nurani yang memungkinkan manusia untuk memahaminya. Agama menghubungkan manusia dengan Tuhan, adapun filsafat dan ilmu pengetahuan membantu memahami dunia. Ketiganya saling beresonansi dan bersinergi, serta penting untuk kehidupan yang seimbang dan bermakna. Jadi, ketiga bidang ini memiliki kedudukan yang sama dan setara. Filsafat memiliki 4 masa penting. Yang pertama, filsafat kuno, kedua, filsafat klasik, ketiga, filsafat abad pertengahan, dan yang terakhir, filsafat Islam. Di sini kita akan membahas beberapa tokoh-tokoh filsafat pada masa itu serta pemikiran-pemikiran mereka. Pada masa Yunani kuno, tokoh pertama, Thales, menganggap air sebagai asal mula segala sesuatu atau arch. Ia pelopor filsafat alam semesta. Kedua, Plato mengembangkan teori bentuk atau ide. Dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Menulis Republik tentang negara ideal dengan filsum raja. Pada masa Yunani klasik, tokoh pertama Pythagoras, angka dan harmoni sebagai dasar realitas. Komunitas religius dengan aturan hidup sederhana. Yang kedua, Heraclitus, Pantarel atau segala berubah, api sebagai prinsip dasar, logos sebagai hukum kosmik. Pada masa abad pertengahan, Anselmus, argumen ontologis, Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan lebih besar darinya. Iman mendahului akal, akal mendukung iman. Kedua, Thomas Aquinas menggabungkan Aristoteles dengan teologi Kristen, Summa Theologica, 5 jalan pembuktian Tuhan, harmoni akal dan iman. Filsafat Islam, Al-Kindi, disebut sebagai filosof Arab pertama memadukan filsafat Yunani dengan Islam, menekankan pentingnya akal dalam memahami wahyu, menulis tentang metafisika, etika, dan kedokteran.
Kedua, Ibnu Sina atau Avicenna membahas perbedaan esensi dan eksistensi, menulis kitab Al-Shifa dan Canon of Medis, mengembangkan teori jiwa dan intelek sangat berpengaruh pada skolastik barat.